Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh-soleha. Ya, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya, kita mulai pembelajaran kembali di tanggal 2 Juni ya. Walaupun kita tidak belajar di sekolah, masih belajar dari rumah, mari kita sama-sama bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Untuk hari ini kita akan membahas di pembelajaran kedua di tema 9 subtema 3. Yang punya buku cetak silahkan buka bukunya di halaman 152. Ini sudah subtema ketiga, tema 9, yang artinya setelah selesai pembelajaran ini, maka kita akan melaksanakan ujian akhir atau ujian kenaikan kelas. Insya Allah nanti tanggal 11 Juli 2020 sesuai dengan surat edaran dari Pak Wali Kota, kita sudah masuk ke sekolah. Nah, otomatis di situ kalian sudah naik ke kelas 6. Jadi, pembelajaran dan ujiannya kita lakukan secara online. Oke? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan unsur iklan dan bahasa yang digunakan pada iklan. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria berikut. Yang pertama adalah menggugah. Menggugah artinya iklan dibuat dengan mencermati kebutuhan pembaca sehingga dapat memberikan solusi. Menggugah dapat memberikan solusi. Kemudian yang kedua, informatif. Informatif kata-katanya jelas dan tidak keluar dari fokus kebutuhan pembaca. Kemudian yang ketiga adalah menarik. Dapat menarik perhatian. Kemudian kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Ada 4 ya, menggugah, informatif, kemudian menarik, kemudian kalimat yang digunakan mengedepankan bagian-bagian dalam iklan. Perhatikan contohnya. Contoh iklan beserta unsur-unsurnya. Oke, buku UN atau USBN 2018. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsurnya. Yang pertama, ada headline. Apa itu headline? Itu adalah judul iklan. Biasanya disajikan dengan tulisan yang lebih besar daripada tulisan di dalam teks iklan. Kemudian yang kedua, isi iklan. Nah, di dalam sini isi iklannya dia berupa gambar produk, yaitu gambar buku-buku ujian nasional. Oke, ada 7 buku di situ. Kemudian yang ketiga, sumber iklan. Jadi kita bisa ambil atau bisa lihat tentang informasi tentang buku tersebut melalui website, Facebook, Twitter, sesuai dengan yang tertera pada iklan tersebut. Yang keempat, kalimat persuasif. Kalimat persuasif dalam iklan adalah buku-buku UN USBN 2018. Apa itu kalimat persuasif? Sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalimat yang berupa kalimat ajakan atau pemberian informasi yang bisa menarik perhatian. Oke, ini materi untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita pindah. Untuk soalnya silahkan dikerjakan di halaman 153, yaitu nomor 1. Nanti Bu Guru fotokan. Selanjutnya adalah muatan IPA. Kita akan belajar kembali, mengingatkan kembali homogen dan heterogen. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komponen unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, ini
Sudah pernah Ibu Guru berikan contoh yang pertama, air hangat yang dicampur dengan teh dan gula, kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah tercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Nah, ini disebut dengan campuran homogen, semuanya bersatu. Kemudian yang kedua, yaitu teh manis yang telah dibuat dan ditambahkan es batu. Es batu yang dicampur ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin, dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Nah, es batunya tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen karena dia tidak tercampur. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah muatan SBDP, karya seni rupa daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya, pada masyarakat yang tinggal di dekat dengan perairan, motif yang banyak digunakan adalah motif air, motif hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Perhatikan contoh berikut. Karya seni rupa Kamasan dari Bali. Ya. Ini berupa karya seni berupa lukisan. Kemudian yang kedua, kerajinan wayang kulit dari Jawa. Jadi yang dari Bali ini ada berupa lukisan, dari Jawa berupa kerajinan wayang kulit. Yang ketiga adalah kerajinan ukiran kayu. Jadi kayu yang diukir sedemikian rupa sehingga tampak indah, tampak cantik. Kemudian yang keempat yaitu kerajinan kain songket. Oke, kain songket dari Palembang. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Untuk soalnya akan Ibu Guru bagikan melalui postingan foto sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Kita masih tetap dari rumah. Insya Allah berkah ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, baca Al-Quran, sayangi orang tua. Oke.